Sonora FM. Sahabat Sonora, PT Permodalan Nasional Madani Persero merupakan BUMN yang bergerak di bidang jasa keuangan yang berdiri 1 Juni 1999 untuk membantu pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Dan saya akan mengajak sahabat Sonora untuk mendengarkan wawancara dengan Erinto Pardede, Kepala Divisi SPR PT Permodalan Nasional Madani Persero. Ini terkait dengan ulang tahunnya yang tanggal 1 Juni kemarin. Saat ini beliau sudah ada di ujung telepon. Pak Erinto, selamat siang. Selamat siang Mbak Enda, selamat siang sahabat Sonora. Apa kabar Pak Erinto? Baik Mbak Enda. Ulang tahun ya, PNM. Iya, kita tahun PNM Dirgahayu ke-22. 22. Ini makna ulang tahun sendiri ke-22, Ya. Pak Erinto seperti apa? Ya, oke. Jadi tadi nama aku bukan divisi SPR, Kepala Divisi SPR itu untuk internal kita. Sebenarnya saya gitu. adalah Corporate Secretary. Oke, Corporate Secretary, baik. Ya. Atau Sekretaris Perusahaan. Baik, silakan Pak Erinto. Biar sahabat Sonora juga paham. Jadi saya sebagai Sekretaris Perusahaan atau Corporate Secretary dari PT PNM Persero, di sini kita sempatkan untuk ngobrol dengan sahabat Sonora di Palembang. Kalau HUT PNM yang ke-22 ini adalah satu kegiatan yang mengusung konsep tentang kepedulian PNM kepada karyawan, nasabah, serta Indonesia. Kenapa demikian? Karena kita merasa dengan adanya pandemi ini kita merupakan salah satu perusahaan yang sudah bisa berkontribusi terhadap pemulihan ekonomi nasional selama pandemi 2019 ini. Kita meskipun keadaannya berat, tapi kita terus penuh dengan semangat, penuh dengan rasa peduli, penuh dengan mencoba menginspirasi orang supaya tetap bisa bangkit dari usaha-usahanya, dan kita memberikan pembiayaan kepada banyak masyarakat Indonesia. Itu kira-kira Mbak Enda. Baik, Pak Erinto, ini sudah 22 tahun ada di Indonesia ya, PNM sendiri. Seperti apa Pak keberadaannya hingga saat ini? Kalau keberadaannya hingga saat ini, PNM itu sebenarnya unik juga ya. Kita itu dibentuk dari PP waktu zaman Pak Habibie, peraturan pemerintahnya zaman Pak Habibie nomor 38 tahun 1999. Jadi itu kan juga baru selesainya krisis kan. Kita jadi dimintakan untuk membantu perekonomian dari sisi usaha UMKM di Indonesia. Sekarang kejadian lagi di 2019-2020, ekonomi Indonesia terpuruk karena COVID. Kita diminta juga sama Pak Presiden agar dapat membantu masyarakat Indonesia dengan terus memberikan pembiayaan dan memberikan semacam kapasitas usaha atau memberikan semangat kepada pelaku UMKM Indonesia. Untuk saat ini jumlah yang sudah existing nasabah kita aja maksudnya nasabah kita yang sekarang ini sudah mencapai hampir 9,5 juta nasabah. Kira-kira jumlahnya itu 9,5 juta nasabah PNM Mekar dan Ulam yang tersebar di lebih dari 5.000 kecamatan di seluruh Indonesia. Oke. Ini mengapa mereka tertarik dengan PNM sendiri? Pak Erinto, apa sih yang menjadi keunggulan PNM ini? Nah, sebenarnya kalau PNM itu memang sangat spesifik marketnya ya. Kalau yang kita sebut dengan produk Mekar itu memang mentargetkan untuk masyarakat prasejahtera atau masyarakat yang sangat di bawah, dan khusus kepada ibu-ibu rumah tangga yang biasanya mereka tuh kalau sehari-hari mungkin ada waktu, ada keterampilan, tapi nggak ada modal. Nah, kita hadir di situ untuk membina mereka dan memberikan
modal, memberikan modal kerja. Jadi kita berikan pembiayaan yang mulai dari nilai 2 juta rupiah, tapi sifatnya itu bukan dana bantuan, meskipun kami sebagai BUMN, tapi kita adalah sebagai PT, sebagai perusahaan juga yang memang bergerak secara profesional sebagai perusahaan, bukan sebagai lembaga atau badan. Jadi kita bantuan itu modal kerja itu kita berikan kepada mereka, kita pantau pergerakannya, jangan sampai mereka cuma beli untuk barang-barang konsumtif seperti beli baju, beli apa, tapi untuk modal kerja. Nah, itu yang membuat mereka menarik. Mereka ada skill, simpel-simpel aja, kayak bikin nasi goreng, nasi uduk, goreng-gorengan, bikin kopi keliling, kira-kira seperti itu usaha-usaha mereka. Oke, ini apa kendala yang dihadapi selama ini, Pak Erinto? Kalau dilihat kendala selama ini sebenarnya dapat dikatakan hampir, kalau dari operasional sehari-hari kita dengan kita 53.000 karyawan kita sih nggak begitu banyak kendalanya, tapi karena kita menciptakan sistem pertemuan setiap minggu, jadi itu memudahkan buat nasabah kita melakukan angsuran, dan angsuran itu pun dilakukan dalam satu pertemuan kelompok, itu juga nyaman buat mereka. Terus tidak pembiayaan angsurannya itu dilakukan juga setelah dilakukan bersama-sama. Kalau ada yang nggak bisa angsur lagi seret duitnya, mereka lakukan tanggung renteng, yaitu dibayarin sama yang lainnya. Jadi dapat dikatakan portofolio kita juga bagus. Nah, kalau kendala yang berarti sebenarnya lebih kepada modal kita, karena jumlahnya kan besar. Bayangkan kalau 9,5, anggap aja Mbak Endah kalikan 2 juta, berarti portofolio kita 9 kali 2 udah hampir lebih dari 18 atau 20 triliun tanpa agunan. Gimana mengkontrol itu dengan baik, itu sudah kita lakukan. Tapi gimana kita dapat modal sebanyak itu, ya itu yang menjadi tantangan kita. Itu aja sih. Dan itu sudah dibantu pemerintah beberapa kali, kita disuntikan modal lagi. Dan itu juga langsung direct dari Pak Presiden ya untuk memberikan modal kita tambahan 1 tahun terakhir hampir 2,5 triliun. Ini kita masuk di pandemi sudah satu tahun lebih ya, Pak Erinto ya. 1 tahun lebih, mulainya kan Maret 16. Iya, peran PNM sendiri yang dirasakan oleh masyarakat seperti apa sih? Kalau misalnya langsung nanya ke masyarakat sih, jawaban ini paling ampuh ya. Tapi kalau kita adakan survei secara sekilas sih, mereka sangat tertolong, terbantu dengan hadirnya PNM, karena bisa bantu mereka lebih lebih bernapas lah dalam usaha yang mereka jalankan itu ya. Dan kebetulan juga Pak Presiden itu memberikan juga lewat, memang nggak semuanya dapat, tergantung dari Kementerian Koperasi. Kita usulkan nama-nama nasabah kita dapat bantuan Presiden senilai hampir 2,4 juta itu di tahun lalu. Memang nggak semua dapat, yang dapat itu yang disetujui oleh Kementerian Koperasi, tapi yang kita usulkan adalah nasabah kita. Jadi itu pun mereka terbantu. Terus untuk mereka saat kesulitan kemarin juga kita nggak maksa harus bayar. Kalau memang lagi ada susah angsurannya, ya kita kasih kesempatan, dan itu juga udah dibantu sama OJK, bahwa OJK Otoritas Jasa Keuangan memperbolehkan pada situasi pandemik itu angsuran diberikan lebih fleksibel. Itu aja, banyak kok bantuan. Ya, bagaimana dengan sinergi PNM sendiri dengan pihak lain sampai dengan hari ini? Kalau sinergi kita, udah banyak ya. Maksudnya sinergi dengan lembaga-lembaga pemerintah ada, sinergi dengan pihak-pihak luar ada, dan kebanyakan sinerginya itu lebih kepada reconnecting. Silakan, Pak Erinto. Halo, reconnecting. Ya, halo. Ya, bisa sinyal kali. Ya, sorry. Bisa terdengar. Jadi
Jadi kalau untuk sinergi yang sudah kita lakukan sangat banyak sekali dengan BUMN lainnya, dengan dengan lembaga-lembaga pemerintah yang sifatnya adalah dengan Kementerian KPPA, kita sebagai brand ambassador juga di sana ya, untuk kaum ibu prasejahtera. Terus lembaga-lembaga lain biasanya punya komunitas sendiri. Nah, kita hadir di sana. Mereka kasih referensi ke kita, mereka langsung kita uji kelayakan lagi, apakah cocok untuk bisa menjadi nasabah kita, semacam itu kira-kira. Oke. Mas, apakah ada rencana merger PNM sendiri? Merger dengan apa nih? Dengan perusahaan lain, BUMN dan sebagainya? Oh, enggak. Kalau misalnya ada dengar berita adalah terjadinya satu ekosistem ultramikro baru atau subholding antara BRI, Pegadaian, dan PNM, itu bukan merger. Kita tetap berdiri apa adanya. Kita tetap sesuai dengan kaidah kita, karena memang itu yang sedang direncanakan, hanya kepemilikan sahamnya aja nanti menginduk ke BRI, itu aja sih, gak ada merger-mergeran. Gitu ya. Baik, ada target ke depan Mas dan tantangan yang dihadapi nanti? Target ke depan itu ya kita masih punya sampai target 15 juta nasabah di seluruh Indonesia, dan juga kita juga targetnya lagi kalau bisa, mereka kan dulu cuma dapat 2 juta pembiayanya, tapi kan kita tingkatkan tuh, siklusnya habis jadi 2,5 juta, siklusnya habis jadi 3 juta, dan selanjutnya ya kalau memang siklusnya bisa pembiayaannya bisa lebih banyak dan bisa lebih menguntungkan buat nasabah-nasabah kita, kenapa tidak? Itu akan kita lakukan juga sebagai sasaran kita ke depannya. Jadi nilai pembiayaannya bertambah, jumlah daripada nasabah kita juga bertambah, karena ini udah permintaan juga dari Pak Presiden itu untuk mencapai 15 juta, tapi dari sisi market juga memang masih ada sih, karena mungkin marketnya bisa sampai 20-25 juta ya untuk penduduk prasejahtera, ibu-ibu prasejahtera di Indonesia. Baik. Tapi, ada tantangan yang Halo? Ya, silakan. Ya, semoga sih kalau kita tambah makmur, tambah sejahtera, ya nasabahnya bisa usahanya lancar, lalu kita punya pembiayaan juga tambah gede. Jadi mereka nggak segitu aja. Nilainya tambah gede, usahanya tambah gede, kita juga tambah senang, itu aja sih. Optimis ya, targetnya tercapai ya Mas ya? Optimis. Oke. Harapannya sendiri Mas untuk PNM dan untuk masyarakat juga? Kalau harapannya untuk PNM ya kita berharap bahwa masyarakat Indonesia di industri UMKM khususnya ultramikro ini kalau bisa tetap semangat meskipun di masa pandemik ini, karena dengan semangat dan dengan pantang menyerah itu yang membuat kita bisa terus hidup, dan PNM akan terus mensupport nasabah-nasabahnya di seluruh Indonesia. Kira-kira itu, Mbak Endah. Baik, terima kasih Mas Erinto. Ini sudah berbagi informasi mengenai PNM. Semoga di masyarakat akan lebih tahu lagi ya dengan PNM ya Mas ya. Iya. Semoga Mbak Endah. Thank you, sahabat. Terima kasih ya Mas Erinto. Itu tadi sahabat Sonora, sudah kita dengarkan wawancara dengan Sekretaris Perusahaan dari PT Permodalan Nasional Madani Persero yang merupakan salah satu perusahaan BUMN yang bergerak di bidang jasa keuangan. Sonora FM.